Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman. Video kali ini kita akan membahas polemik ya, tentang adanya ustadz yang menganjurkan jamaahnya untuk bersedekah. Dan bersedekah itu sampai pada titik menggadaikan sertifikat, terus menjual aset seperti itu, dititipkan kepada si ustadz seperti itu. Ada yang bentuknya memang murni sedekah, ada yang bentuknya kerjasama usaha atau kerjasama aset atau kerjasama modal, apalah namanya seperti itu. Jadi dasar yang dipakai, dalil yang dipakai oleh ustadz tersebut adalah Al-Baqarah 261. Jadi perumpamaan orang yang menyedekahkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah ibarat satu bulir itu akan menumbuhkan 7 bulir. Masing-masing bulir itu akan didapati 100 butir. Jadi singkatnya si ustadz ini memakai ilmu matematika. Jadi seumpama jamaah menyedekahkan 1000, itu akan dikalikan 7 menjadi 7000. Masing-masing 1000 akan menumbuhkan 100, dikalikan 100 menjadi 700.000. Jadi dari 1000 akan berbuah menjadi 700.000. Kalau kita menyedekahkan 1 jeruk, itu akan menjadi 700 jeruk. Kalau kita menyedekahkan 1 kerupuk, akan menjadi 700 kerupuk. Kalau kita menyedekahkan 1 unit bangunan, akan menjadi 700 unit bangunan, seperti itu. Dari pertama itu salah apa tidak? Saya kira walau alam jangan dulu menyalahkan, karena memang tafsirnya beliau seperti itu, karena beliau pun masih ustadz, belum kiai, belum wali. Insya Allah belum wali, kalau saya melihat belum wali lah, kiai pun belum. Jadi memang Imam Ali itu membagi ilmu itu menjadi 3. Nah, sekarang kita contoh dari 3 pembagian Imam Ali itu. Ilmu zaman modern itu mencontoh menjadi 3 strata, S1, S2, S3 itu. Sebelumnya Imam Ali sudah membagi ilmu itu menjadi 3. Jadi ilmu itu ada tesis, ada sintesis, dan ada antitesis. Jadi kalau ustadz itu sekelas S1. Jadi yang beliau paparkan itu masih tesis, belum sintesis, belum S2, apalagi antitesis S3. Jadi mudahnya itu tesis itu ya tafsir per ayat, 1-2 ayat dengan mungkin ditambahi dalil 1-2 hadis, seperti itu. Jadi kalau sintesis itu sudah majmuk, sudah banyak, bisa banyak ayat yang menjelaskan ayat, atau ayat yang dijelaskan oleh surah seperti itu, atau ayat yang dijelaskan oleh banyak hadis, itu namanya sintesis. Jadi dari lebih majmuk, lebih banyak, itu S2, sampai kepada ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat yang tersirat, terus yang tersurat, seperti itu. Yang tersurat ya Al-Quran, kitab-kitab Allah, seperti itu. Yang tersirat ya pengalaman. Jadi
pengalaman. S2 itu pengalaman, itu sekelas kiai seperti itu, kiai S2. Kalau S3 itu wali, bisa antitesis. Jadi ketika ayat mengatakan kamu bersedekah 1.000 itu akan menjadi 700.000, itu bisa benar dari kacamata S1, dari kacamata ustadz, dari kacamata tafsir per ayat, tapi belum dijelaskan oleh ayat lainnya seperti itu. Kalau kiai akan mengatakan belum tentu 700.000, bisa jadi Anda menyediakan 1.000, itu Allah balas dengan 700 kebajikan, 700 pahala. Pahala itu menurut kiai belum tentu bentuknya materi, bisa jadi surga, karena dalam Al-Baqarah 201 itu yang namanya balasan pahala itu bisa dunia, bisa akhirat. Jadi ketika orang menyediakan 1.000, bisa jadi 350 diserahkan Allah, memang bentuknya 350.000, tapi yang 350.000 itu bukan bentuk uang, karena di akhirat tidak ada uang. Bisa jadi itu apa istilahnya itu, tempat yang indah, atau kedamaian di surga, atau sungai yang mengalir susu, itu juga wallahu alam seperti itu. Jadi belum tentu kebajikan kita itu dibalas sama dengan Allah, bisa dibalas sama tapi tertunda, atau langsung bisa dibalas dengan bentuk lain yang lebih baik. Jadi ketika kita bersedekah 1 bungkus nasi, ada cerita ya Yahudi menyediakan 1 bungkus nasi, padahal sebelum menyediakan dia bertemu dengan Nabi, singkat ceritanya seperti itu. Dia menyumpai Nabi, celakalah kamu Nabi, seperti itu. Jadi Nabi balik lagi menyumpai, celaka kamu, jadi kamu akan meninggal dengan lehermu menghitam, seperti itu. Nabi ini kan istilahnya kestik, jadi weruh saurunge winarah, istilahnya sering Nabi weruh saurunge winarah, istilahnya itu tahu sebelum ada kejadian bahwa Yahudi nanti itu akan mati dia dengan lehernya menghitam. Setelah ditunggu lama itu si Yahudi balik dari hutan. Ini Yahudi ini seorang pencari kayu di hutan, ternyata masih sehat seperti itu. Nabi bingung, sahabat-sahabatnya juga bingung. Biasanya Nabi itu dawuhnya itu, istilahnya itu pasti terjadi. Ini kok tidak terjadi pada si Yahudi. Maka ditanya sama Nabi, kenapa kamu tidak celaka? Padahal gambaran Nabi, dia akan meninggal dengan leher menghitam, akan ditemukan dengan leher menghitam. Coba kamu turunkan kayu bakarmu. Ternyata di kayu bakar itu ada ular yang sangat mematikan. Jadi Yahudi ini dari hutan itu membawa kayu, di dalam ikatan kayu itu ada ular yang sangat mematikan. Kalau menggigit memang kulit akan menjadi menghitam. Kenapa kamu kok bisa selamat dengan gigitan ular? Jadi dari kayu itu keluarlah ular. Si Yahudi ini singkat cerita menerangkan bahwa di tengah hutan dia bertemu dengan orang, bekalnya itu hanya 1 roti, kemudian dia bagi 2 dengan orang yang kelaparan di dalam hutan itu. Akhirnya mungkin itulah yang membuat si Yahudi selamat. Nabi mempertegas, ya memang kamu diselamatkan oleh sedekah. Semama kamu tidak bersedekah, kamu pasti akan digigit oleh ular itu tadi. Jadi sedekah itu belum tentu 1.000 atau 1 bungkus menjadi 700 bungkus kalau kiai menerangkan. Jadi kalau S2 menerangkan tidak seperti itu. Bisa jadi kesehatan, keselamatan, umur panjang, atau tidak dikasihkan Allah di akhirat, di dunia, tapi dibalas oleh Allah di akhirat.
itu pembalasan yang lebih baik di akhirat itu. Jadi bisa lebih dari itu. Jadi istilahnya itu kalau di dalam hadis itu orang yang bersedekah itu bersedekah dengan, kalau di Al-Quran ya kaitannya dengan hadis nanti, bersedekah itu bisa sedekah itu sesuatu yang sangat besar sekali, tidak hanya seperti yang diterangkan Ustadz hanya 700 kali lipat seperti itu, enggak. Jadi bisa lebih sangat besar sekali, bisa menyangkut panjangnya umur seperti. Jadi ketika kita bersedekah kepada keluarga itu mendapatkan 2 kebajikan. Misal kebajikan pertama, memang keluarga memang lebih berhak terhadap harta kita. Terus kedua, menjalin kebajikan, menjalin silaturahmi. Kalau menyediakan kepada orang miskin itu hanya mendapat 1 kebajikan seperti itu. Kalau kepada keluarga itu mendapat 2 kebajikan. Jadi perintahnya itu dari pertama itu keluarga. Jadi sedekahkan kepada saudara-saudaramu, kaum kerabatmu, sedekahkan kepada orang-orang miskin, sedekahkan kepada orang-orang yang dalam perjalanan, seperti itu. Urutannya seperti itu. Jadi kita mendahulukan orang terdekat kita, seperti itu. Itu anjuran Nabi. Jadi sedekah bisa juga diibaratkan, digambarkan seperti semesta ini, kosmologi. Jadi besi itu gunung, itu ya, istilahnya gunung lah. Jadi sesuatu yang di bumi ini yang besar kan gunung, ya, nanti diibaratkan gunung. Jadi gunung itu kalah dengan besi, besi kalah dengan api, api kalah dengan air kalah dengan angin, angin kalah dengan sedekah anak Adam, di mana tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya sedekah yang disembunyikan itu sangat besar. Jadi dia bisa mengalahkan lebih istilahnya, timbangannya itu lebih berat dari dunia dan seisinya, itu lebih berat dari besi, dari gunung, dari gunung, dari besi, dari api, dari air, dari angin, seperti itu. Jadi topan itu bisa tidak terjadi, atau bencana bisa tidak terjadi dengan 1 sedekah orang soleh, seperti itu. 1 sedekah orang mukmin, seperti itu. 1 kebajikan orang yang istilahnya bertakwa, itu bisa mencegah bencana, seperti itu. Jadi itulah kebesaran dari sedekah, memang seperti itu. Nah, sekarang kita menginjak, kalau kita itu tidak boleh belajar itu hanya kepada ustadz. Artinya kita akan kontrak bahwa ilmu kita hanya sampai S1. Itu sebenarnya tidak dianjurkan oleh Nabi. Jadi manusia sepanjang nafasnya masih ada itu diwajibkan untuk terus belajar. Jadi kalau ketemu dengan ustadz demikian, ya bergurulah kepada kiai. Kalau perlu carilah wali, seperti itu. Wali bisa antitesis. Jadi ketika ada ustadz mengatakan, jika kamu mengatakan mengeluarkan 1.000, kamu akan dibalas dengan 700.000. Kemudian kamu berjalan lagi ketemu kiai, oh tidak, bisa jadi tidak 700.000 tapi 700 kesabaran, 700 kebajikan, atau panjang umur, atau kamu tidak dikasih tapi kamu dikasih nanti di akhirat. Jadi ketika kamu menyedekahkan rumahmu tidak kembali sampai kamu melihat, seperti Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu menyedekahkan seluruh hartanya, tapi oleh Allah tidak dikembalikan di dunia, tapi dikembalikan di akhirat. Diangkatlah beliau menjadi Ummul Mukminin. Jadi ibunya
kaum mukminin, atau istilah kalau sekarang itu kalau ada pejabat itu yang perempuan gitu pasti nyebutnya kan mbok gitu. Mbok itu si mbok artinya orang yang sangat dihormati gitu. Yang sangat dihormati tapi jenis kelaminnya itu perempuan seperti itu. Sebentar ya Mi. Ini. Ini. Baik, lanjut. Jadi sampai akhir hayatnya istilahnya Siti Khadijah ini hartanya itu yang dari sosok yang paling kaya di Jazirah Arab itu menjadi orang yang tidak punya apa-apa menjelang beliau meninggal. Beliau selalu menzakati, menginfakkan sedekah untuk kebesaran Islam. Jadi sampai akhir hayatnya bersama Nabi Muhammad itu istilahnya sampai berpesan Siti Khadijah ini kepada Nabi Muhammad, seumpama nanti agama ini masih membutuhkan saya sementara saya sudah tidak punya apa-apa Nabi, saya masih punya tulang belulang untuk melanjutkan perjuangan Nabi seperti itu. Jadi Khadijah memang sampai akhir hayatnya hartanya tidak dikembalikan oleh Allah, tapi dikembalikan oleh Allah dengan yang lebih baik, dikembalikan dengan pahala di akhirat seperti itu. Dan bukan mungkin ya, karena memang hitungannya seperti itu. Jadi itulah kalau ketemu dengan S3. Kalau kita belajar lagi terus ketemu wali yang S3, bisa jadi sedekahmu itu hilang, jadi musnah. Ketika kamu punya satu harta rumah, kamu sama Ustadz sedekahkan hartamu, nanti akan diganti Allah dengan 700 rumah. Kalau ketemu wali bisa rumahmu akan musnah, kamu akan masuk neraka seperti itu. Loh, kok bisa? Kok gak menjadi 700 rumah? Bahkan tidak kembali rumah, artinya setelah menjadikan rumah terus kembali rumah. Jangankan 700 rumah, satu rumah pun tidak dikembalikan oleh Allah. Musnah, sedekahmu musnah, kata wali tersebut. Loh, kok bisa? Karena kamu habis menyediakan rumah, kamu ngerasani tonggo, kamu membuat onar, mengadu domba dari kampung ini dengan kampung itu, terjadilah perang, pembunuhan seperti itu. Musnah, jadi musnah. Jadi sedekahmu itu musnah. Jadi mari sedekah kon melarat, mari melarat mati terus mencret neng neraka sudah, neng itipe neraka seperti itu. Ya itu kalau kamu ketemu orang S3, jadi berarti wali itu lebih benar. Ya saya tidak membenarkan wali, cuman ilmu dia lebih luas, pengetahuan dia lebih luas. Jadi tidak hanya satu ayat, tapi sudah banyak ayat, banyak kauniyah, banyak pengalaman, banyak dia membaca sejarah, melihat sendiri, membuktikan sendiri seperti itu wali itu. Jadi ilmu itu ada antitesanya. Contohnya, jika kamu sholat kamu akan di surga ini, kamu mendapatkan ini, di bawahnya ada sungai, yaitu benar. Tapi semua akan hilang, sholatmu akan hilang ketika kamu mendustakan anak yatim, kamu menghardik orang anak yatim, terus tidak memberi makan kepada orang miskin, kamu berbuat riya. Aro'ayat alladzi yukadibu ba'du bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yaqutu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun hum yura'un wa yamna'unal ma'un seperti itu. Jadi wali itu dia tahu ayat yang dibacakan ustadz, tapi dia juga tahu ayat
antitesanya. Jadi seperti itu. Jadi harus bagaimana? Ya kamu turuti ustadz itu, ya turuti wali itu. Jadi kamu bersedekah menurut ustadz itu, terus kamu turuti wali itu, kamu ojo ngerasani. Habis sedekah kamu diem, kamu tidak boleh terbuat jolim. Insya Allah kamu selamat. Jadi di sini tidak ada yang disalahkan. Jadi cuman kurang ilmu aja, ustadz itu kurang ilmu seperti itu. Ya mungkin sampai di situ aja. Cuman saya sebenarnya ada tambahan ini, mudah-mudahan ustadz itu tidak demikian. Jadi tambahannya itu istilahnya itu gini loh, kamu sedekah, biasanya ustadz sedekah, kalau dia sedekah terserah kamu mau sedekah kemana, jangan lewat saya. Itu tidak ada negative thinking, tidak ada pikiran itu. Ketika sedekah kepada saya kemudian saya buat hura-hura, bermegah, bermewah, itu akan sampai kepada As-Saff, surah As-Saff. Jadi saya bacakan ya, saya kurang begitu hafal ya surah As-Saff itu. Jadi dia menganjurkan orang untuk bersedekah. Sedekahkan hartamu, jualah hartamu seperti itu. Terus lewat saya, terus saya gunakan tapi tidak saya salurkan. Itu kelasnya itu munafik, teman-teman. Jadi yang tidak boleh itu, kalau itu tidak boleh, itu berarti ustadznya sesat. Tapi belum tentu dia menyesatkan jamaahnya. Bisa jadi jamaahnya menjadi miskin, tapi karena kemiskinan jamaah itu justru Allah sayang, mudah menyayangi jamaah. Jadi jamaahnya selamat, ustadznya tidak selamat. Sebentar ya. Lampu. Baik, lanjut teman-teman. Jadi mohon maaf tadi anak saya minta antar pipis. Kita lanjutkan. Jadi yang tidak boleh itu ustadznya munafik. Jadi munafik itu gini, jadi harta itu sudah ditarik dari jamaah banyak, kemudian tidak disalurkan kepada kaum miskin. Terus menyalahi aturan misalnya, karena harta jamaah itu yang paling berhak itu keluarganya. Jadi kalau sampai menjual aset itu keluarganya kan berarti dikorbankan. Itu bertentangan dengan surah Al-Isra seperti itu. Itu tidak boleh. Jadi dalam Al-Isra itu saya bacakan ya, yang ayat 26 itu, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu, seperti itu. Jadi keluarga-keluarga ini yang pertama. Jadi
kalau kita menarik harta dari jamaah kemudian keluarganya terlantar, itu akan menjadi bukan kebajikan tapi akan menjadi keburukan seperti itu, karena keluarganya tidak ikhlas. Iya benar yang si bapaknya ikhlas ya, tapi keluarganya menjadi terlantar terus tidak ikhlas, terus bagaimana kan gitu. Terus belum tentu juga seperti di awal tadi bahwa sedekah kita akan dibalas Allah dengan serupa, misal 1000 menjadi 700.000. Kalau ternyata dibalasnya di akhirat, bagaimana dengan keluarganya kan seperti itu. Terus yang Al-Furqan ayat 67, jadi dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, ya demikian itu adalah yang di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah, jadi yo gak kikir, yo tidak terlalu loman. Kita terlalu loman tidak boleh kalau kita mengorbankan keluarga seperti itu. Terus disambung ke Al-Isra yang 29, tadi yang 26, terus Al-Furqan 67, sekarang yang Al-Isra 29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi kita itu terkikir itu ya tidak boleh, terus terlalu loman itu juga tidak boleh, karena balasan Allah itu belum tentu, tapi pasti dibalas sama Allah. Tapi belum tentu dengan yang kita kehendaki. Kita menyediakan rumah, pengennya 700 rumah, ternyata Allah memberi kita umur panjang, kesehatan. Terus sebentar bang. Sebentar tak. Ya, sebentar ya. Itu loh Mimi hilang. Mimi. Ya, lanjut teman-teman. Kemudian mau apa bang? Hah? Pipis enggak? Kamu pipis juga enggak? Enggak pipi dan tato. Ada ya. Pipis. Tambahnya ada. Ada tambahan. Ada yang ada. Ya seperti itu ya. Jadi Al-Isra 26, terus Furqan 67, terus Al-Isra 29. Itu kita itu harus bersedekah itu harus dengan ukuran. Jadi Allah aja yang wajib itu zakat itu ada persentasenya, jadi tidak boleh ngawur seluruh harta kita sedekahkan, kecuali kita memang siap, keluarga kita siap dan ikhlas, itu nggak apa-apa, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah waktu perang. Itu ada yang menyediakan separuh, ada yang 2/3 seperti itu dari hartanya seperti itu. Tapi kalau kelas kita itu ya harus berhitung, karena Allah menjanjikannya memang kalau menurut wali ya tidak tentu sama gitu, bahwa balasannya pasti dibalas, tapi tidak tentu sama, atau bahkan tidak dibalas oleh Allah kalau kita melakukan kesalahan. Misal habis menyedekahkan rumah, kita seperti contohnya tadi ngerasani tonggo, ngerasani konco, terus mengadu domba, terus membuat kaum muslimin ini terpecah belah seperti itu, menanamkan api-api permusuhan, terus provokasi seperti itu bisa musnah. Dan
kita kadang tidak menyadari yang memusnahkan pahala-pahala kita. Jadi kita harus habis jual rumah, jual mobil, kita sedekahkan tanpa sadar, kita ketemu temen terus ngerasani, terus sama Allah dimusnahkan. Nah, bagaimana kan seperti itu. Terus kalau terjadi seperti itu, semama Ustadz itu tidak menjelaskan, walau alam, semoga tidak ya, karena itu sangat tercela sekali. Itu sama dengan teguran Allah kepada orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi itu yang dulu-dulu nggak tahu, sekarang kayaknya masih sama saja. Itu gitu, meneriakkan kebajikan tapi melupakan dirinya. Jadi dia menganjurkan jamaah untuk sedekah lewat dia, terus dia malah tidak sedekah, malah harta itu tidak disalurkan, malah dimakan. Nah itu, jadi sabaholillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa azizul hakim. Terus ya ayyuhalladzina lima taquluna ma la taf'alun. Itu As-Saff itu kalau nggak salah ya, surah As-Saff itu. Jadi mengapa kamu mengatakan kebajikan padahal kamu melupakan dirimu sendiri, seperti itu. Jadi maketan ngindal yaitu seperti itu. Jadi sampai kepada safang kanahum buyanum marsus, seperti itu. Jadi manusia itu harus saling mengingatkan, saling menolong, tapi tidak boleh saling istilahnya ngelimbui. Ngelimbui itu ilmu tertinggi penipuan, ngelimbui itu. Jadi ilmu tertinggi penipuan itu uang kon ngalor dek ngidul, terus mendapatkan keuntungan dunia bukan akhir. Jelas dia akan, orang munafikun itu kan bahan bakarnya neraka. Jadi tidak hanya masuk neraka, tapi dia menjadi bahan bakarnya neraka. Jadi neraka itu dibuat, apinya itu dibuat dari batu, campuran batu dan manusia munafik, seperti itu. Ini orang yang menegakkan hukum, orang yang menganjurkan hukum, atau orang yang mengeluarkan dalil tapi dia tidak melakukan, orang melakukan terus dia mendapat keuntungan dari itu. Nah itu munafik. Jadi munafik ada 3 sih sebetulnya. Jadi munafik itu ya kalau berjanji tidak menepati, seperti itu. Yes, biasalah engko lek aku dadi ngono, engko tak ngeki tapi ternyata gak diweki. Ya itu orang munafik. Terus pokoknya yang merugikan umat itu orang munafik, dan masif, massal itu munafik gitu. Terus berjanji tidak ditepati, terus kalau berkata bohong ya bohong kan. Jadi sebenarnya, dan dia menggunakan ayat suci atau menggunakan dalil yang semua orang bisa percaya gitu. Jadi lebih baik Anda menipu tapi tidak menggunakan dalil. Jadi menggunakan ilmu-ilmu yang bukan dalil, itu lebih baik seperti itu. Tobatnya cepat. Kalau menipu menggunakan dalil itu tobatnya sulit. Menjadi orang munafik itu tobatnya sulit. Jadi kesimpulannya terus gimana? Ya kesimpulannya ya bersedekah itu kalau melihat surah Al-Isra, terus Furqan, seperti itu ya sekedarnya. Jadi seumpama gaji kita 4 juta ya, kalau infak itu 2,5%, atau kalau kita panen ya jangan jauh-jauh dari situ, ya maksimal 10%, seperti itu. Baru keseluruhan kalau ternyata anak-anak kita sudah sukses semua, sudah jadi dokter semua,
sudah jadi insinyur semua, terus untuk apa harta ini? Silahkan mau sedekahkan 100% pun ya silahkan, asal kalaupun itu sama Allah diganti dengan akhirat, Anda tidak berat, ahli waris Anda tidak berat, keluarga Anda tidak berat, karena sudah kaya semua, sudah sukses semua, seperti itu. Sudah menjalankan keimanan, keislaman dengan sempurna semua, itu silahkan, seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi kalau di tengah saya sambil ngomong anak-anak. Akhirul kata, sudah salam belum tadi ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semoga ilmu yang saya paparkan ini bermanfaat, tidak malah menjerumuskan, wallahu alam, maka dari itu kita kirimkan Al-Fatihah kepada Nabi besar kita, ila hadratil Mustafa Nabiin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Semoga kita semua diberi kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan kita semua dari siksa api neraka. Itu ayat Al-Baqarah ayat 201 seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.